Kita memberitakan mengenai Rina Nose dan Fahrul Razi yang dari cinlok akhirnya sepertinya menjurus ke hal yang serius. Nah, seberapa seriusnya? Tahan dulu. Insert Pagi akan segera kembali. Pemirsa, bermula daripada sebuah program di mana ada Rina Nose dan juga Fahrul Razi, rupanya kembang-kembang asmara mulai tumbuh di hati mereka. Dari awalnya mungkin hanya suka sama suka, dengan sangat cepat akhirnya bergulir menjadi sesuatu yang cukup serius. Sampai katanya Fahrul Razi ingin mengajak Rina Nose bertemu dengan keluarganya di Brunei Darussalam. Dan kabarnya lagi sudah mulai ada pembicaraan mengenai pernikahan mereka. Yang pastinya kita semua senang banget nih kalau sampai kejadian. Dan kita doakan agar ini menjadi tambatan terakhir di hatinya Rina Nose. Nah, langsung saja kita lihat seperti apa update kondisi hati Rina Nose dan Fahrul Razi. Ini dia pemirsa. Kini bunga-bunga cinta tengah merekah dalam hati Rina Nose dan Fahrul Razi. Pasalnya keduanya nampak begitu bahagia dengan hubungan asmara yang tengah mereka jalani. Meski hubungannya masih terbilang seumur jagung, namun Rina dan sang kekasih sangat yakin hubungan yang dijalani sangat serius. Bahkan keseriusannya pun ditunjukkan dengan pertemuan antara Rina dengan keluarga besar Fahrul di Brunei Darussalam beberapa waktu lalu. Pada tahap-tahap yang sudah sangat mendalam. Sedalam apa? Sedalam apa? Dan sangat siap untuk menjalani kehidupan ini sampai akhir hayat bersama. Aduh, itu amin, aja. amin ya Allah. Itu amin. aja. Insya Allah, insya Allah. Amin, amin, ya, aminkan semua. Tadinya kita mau berteman aja, tapi tiba-tiba aja tahu-tahu ada kok lama-lama jadi cocok aja gitu. Aku udah ketemu sama keluarganya dia belum ketemu langsung, tapi udah lewat WhatsApp, lewat kontak gitu-gitu aja. Kakak pun sudah aku ya? sih udah, cuman maksudnya kalau untuk ibu bapaknya kan udah gak ada, tapi aku sempat ketemu sama saudara-saudaranya yang lain di Brunei. Nah, dia udah ketemu sama kembaran aku sering, bahkan gitu suka ngobrol bareng. Tapi kalau sama ibu sama bapak aku belum, karena kebetulan keadaannya mencar-mencar gitu. Rona kebahagiaan jelas terlihat di wajah keduanya. Bahkan Rina dan Fahrul seperti anak muda yang tengah dimabuk cinta. Tak butuh waktu lama bagi dua sejoli ini untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius. Pasalnya pada tanggal 13 Juli 2016 mendatang, keduanya berencana siap menikah di Tanah Suci Mekah. Insya Allah doain aja, mudah-mudahan gak ada halangan untuk menuju ke sana. Tujuan kita insya Allah menikah di Mekah pada 13 Juli 2016. Insya Allah dilancarkan segala-galanya. Amin. Aku pikir gini, kalau kita jalan ini di Indonesia, mungkin orang Brunei akan ribut. Tapi kalau kita jalanin di Brunei, orang Indonesia mungkin nanti aku nggak di sini. Akhirnya kita pilih jalan tengah gitu. Dan menurut aku kita ini harusnya menjalani kehidupan ini sewajarnya, kesederhanaan saja. Jadi apabila di sana kan setiap orang nih apabila nikah nih pengen dengan konsep mereka sendiri ya. Nah, saya memikirkan ya udah kalau pengen ikut konsep sendiri, kita jodoh, pertemuan, ajal maut itu di tangan Tuhan kan. Jadi kalau kita ditemukan di dunia ini, kita lahir tanpa sebis benang ya begitu. Jadi kalau kita mati pun dengan kapan. Jadi menurut saya jodoh itu salah satu proses wajar sederhana. Jadi dia tanpa makeup, dia tanpa bulu mata, semuanya bersih saja. Jadi apa yang kita pakai itu putih dan jernih saja dan mengikut template sunnah baginda Rasulullah gitu. Kan baginda Siti Khadijah lagi janda ya gitu. Bisa nggak usah disebutin jandanya? Nggak apa-apa, kamu pun harus disebut-sebut setiap kali. Janda. Cinta itu memang penuh misteri. Bahkan kita tak pernah tahu siapa orang yang kelak akan menjadi jodoh kita. Begitu juga yang dirasakan Rina dan Fahrul. Keduanya pun tak menyangka jika kini bisa menjalin hubungan yang cukup serius. Pasalnya 2 kali mengalami kegagalan dalam pernikahan, sempat membuat Rina trauma untuk membuka hatinya. Begitu juga dengan penyanyi asal Brunei Darussalam tersebut yang mengaku sempat tak ingin membuka hatinya lantaran sudah terlalu nyaman akan kesendiriannya. Sebetulnya selama 4 tahun kemarin itu ada aja sebetulnya yang dekat, tapi belum pas
gitu, belum pas. Tiba-tiba aja ketemu sama dia, tiba-tiba aja pas gitu. Jadi yang waktu itu pun banyak orang nanya, kenapa sih lo kenapa? Bahkan waktu itu aku sempat berpikir kayaknya aku terlalu nyaman untuk sendiri, sehingga siapapun yang mau deket sok cantik lah, sok cantik itu, sok jual mahal. Sampai ada teman-teman aku pun pada kesel kayak, lu tuh muka pas-pasan aja sok jual mahal gitu. Jadi mereka kesel gitu, kenapa sih katanya dikenalin sama temen gue, nggak mau dikenalin sama ini. Karena memang nggak bisa, kalau nggak cocok nggak bisa. Nah tiba-tiba aja sama dia aku nggak dikenalin siapa-siapa, aku nggak dicoba digimanain sama dia. Tiba-tiba aja aku ngehubungin dia, tiba-tiba kita ketemu, tiba-tiba ngobrol, nyambung, dan terus sampai sekarang. Itu terjadinya tiba-tiba aja. Karena 4 tahun ke belakang aku sempat udah niat dalam hati aku, udah aku akan sendiri aja, udah. Jalan ceritanya sama dengan dan kayak aku. Jalan ceritanya sama Didekatin dia. dengan orang tapi tidak ada yang pas gitu. Tiba-tiba nyambung banget. Jadi dan mula timbul rasa cinta itu, mula timbul rasa belas kasihan, mula timbul rasa saling ingin menginginkan antara satu dengan yang lain. Tujuan kita insya Allah menikah di Mekah pada 13 Juli 2016, insya Allah dilancarkan segala-galanya. Amin. Aku pikir gini, kalau kita jalaninnya di Indonesia, mungkin orang Brunei akan ribut. Tapi kalau kita jalanin di Brunei, orang Indonesia mungkin nanti aku nggak di sini. Akhirnya kita pilih jalan tengah gitu. Dan menurut aku kita ini harusnya menjalani kehidupan ini sewajarnya, kesederhanaan saja. Jadi apabila di sana kan setiap orang nih apabila nikah nih pengen dengan konsep mereka sendiri ya. Nah saya memikirkan ya udah kalau pengen ikut konsep sendiri, kita jodoh, pertemuan, ajal maut itu di tangan Tuhan kan. Jadi kalau kita ditemukan di dunia ini, kita lahir tanpa sebis benang ya begitu. Jadi kalau kita mati pun dengan kapan. Jadi menurut saya jodoh itu salah satu proses wajar sederhana. Jadi dia tanpa makeup, tanpa bulu mata, semuanya bersih saja. Jadi apa yang kita pakai itu putih dan jernih saja dan mengikut template sunnah baginda Rasulullah gitu. Kan baginda Siti Khadijah lagi janda ya gitu. Nggak bisa disebutin jandanya udah. Nggak apa-apa, kamu pun harus disebut-sebut setiap Aku sering kali. janda. Cinta itu memang penuh misteri. Bahkan kita tak pernah tahu siapa orang yang kelak akan menjadi jodoh kita. Begitu juga yang dirasakan Rina dan Fahrul. Keduanya pun tak menyangka jika kini bisa menjalin hubungan yang cukup serius. Pasalnya 2 kali mengalami kegagalan dalam pernikahan, sempat membuat Rina trauma untuk membuka hatinya. Begitu juga dengan penyanyi asal Brunei Darussalam tersebut yang mengaku sempat tak ingin membuka hatinya lantaran sudah terlalu nyaman akan kesendiriannya. Sebetulnya selama 4 tahun kemarin itu ada aja sebetulnya yang dekat, tapi belum pas gitu, belum pas. Tiba-tiba aja ketemu sama dia, tiba-tiba aja pas gitu. Jadi yang waktu itu pun banyak orang nanya, kenapa sih lo kenapa? Bahkan waktu itu aku sempat berpikir kayaknya aku terlalu nyaman untuk sendiri, sehingga siapapun yang mau deket sok cantik lah, sok cantik itu, sok jual mahal. Sampai ada teman-teman aku pun pada kesel kayak, lu tuh muka pas-pasan aja sok jual mahal gitu. Jadi mereka kesel gitu, kenapa sih katanya dikenalin sama temen gue, nggak mau dikenalin sama ini. Karena memang nggak bisa, kalau nggak cocok nggak bisa. Nah tiba-tiba aja sama dia aku nggak dikenalin siapa-siapa, aku nggak dicoba digimanain sama dia. Tiba-tiba aja aku ngehubungin dia, tiba-tiba kita ketemu, tiba-tiba ngobrol, nyambung, dan terus sampai sekarang. Itu terjadinya tiba-tiba aja. Karena 4 tahun ke belakang aku sempat udah niat dalam hati aku, udah aku akan sendiri aja, udah. Jalan ceritanya sama dengan kayak aku. Jalan ceritanya sama Didekatin dia. dengan orang tapi tidak ada yang pas gitu. Tiba-tiba nyambung banget. Jadi dan mula timbul rasa cinta itu, mula timbul rasa belas kasihan, mula timbul rasa saling ingin menginginkan antara satu dengan yang lain. Oh, dari temen jadi demen, dari kawan jadi kawin. 13 Juli kabarnya mereka akan menikah. Kita doakan semuanya semoga lancar pastinya ya. Senang banget sih melihat mereka berdua. Dan semoga saja kebahagiaan ini cepat menyebar kepada teman-teman yang seperti berita selanjutnya di pemirsa.